Chain of Reasoning, pengembangan buku latihan belajar menulis permulaan untuk siswa kelas 1 sekolah dasar oleh tim 1. Video ini dibuat dengan tujuan untuk melatih logika berpikir mahasiswa dalam menghadapi masalah dan menuangkannya ke dalam sebuah penelitian, serta diajukan sebagai tugas akhir untuk memenuhi nilai dalam mata kuliah logika dan penalaran ilmiah semester 117. Sebelum memulai pembahasan, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Kami dari tim 1 Program Studi Teknologi Pendidikan yang terdiri dari Dwi, Fahri, Mariam, Dava, dan Taskia. Pertama-tama, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu penelitian. Penelitian merupakan proses yang dilakukan manusia untuk mencari kebenaran. Dalam proses itu, terdapat tahapan yang diurut secara logis. Urutan tersebut merupakan rantai penalaran atau chain of reasoning. Rantai penalaran atau chain of reasoning memiliki anak rantai penalaran sehingga menghasilkan sebuah logika penelitian. Struktur rantai penalaran terdiri dari penelitian sebelumnya, teori yang digunakan, pertanyaan, hipotesis model, desain, prosedur, data, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan saran. Dalam melakukan sebuah penelitian, pertama-tama kita mencari penelitian sebelumnya yang membuat kita tertarik untuk meneliti atau terkait dengan topik yang hendak kita teliti. Kemudian, mencari teori pendukung yang sesuai dengan topik tersebut. Dilanjutkan dengan membuat pertanyaan hipotesis. Setelah itu, menentukan desain penelitian yang akan digunakan dan merancang prosedur penelitian. Setelah prosedur dilakukan, didapatkan data yang diolah menjadi pembahasan. Dan terakhir adalah kesimpulan dan saran. Penelitian yang hendak kami teliti ada di dalam bidang pendidikan. Topik yang hendak kami teliti adalah mengenai menulis. Dalam penelitian sebelumnya ditemukan bahwa saat ini anak-anak memiliki tulisan yang kurang bagus, bahkan dikatakan jelek akibat penggunaan gadget. Penggunaan gadget ini membuat anak-anak tidak memiliki kemampuan menahan dan gerak dasar dalam menggunakan pensil. Kemampuan seorang anak dalam menulis termasuk ke dalam teori menulis permulaan. Menulis permulaan berfokus pada penulisan huruf, kata, angka, serta penggunaan kalimat sederhana. Anak-anak yang memasuki sekolah dasar diharapkan memiliki keterampilan menulis yang baik sehingga dapat memaksimalkan proses pembelajaran. Menulis permulaan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari mengajarkan sikap dan cara memegang pensil dengan benar, dilanjutkan dengan berbagai latihan menulis lainnya, seperti latihan menulis huruf besar, huruf kecil, dan angka. Dari permasalahan tersebut, kami berusaha mengkajinya sesuai dengan rantai penalaran dengan salah satu modal telah membaca dan memahami buku atau referensi sebagai pedoman acuan. Adapun tahapan pengkajian yang kami lakukan terdiri dari bidang minat, permasalahan, penulis kunci, ketertarikan orang lain, ruang lingkup masalah, hipotesis, tujuan, dan langkah-langkah. Hal tersebut digunakan untuk membentuk visual question answer atau VQA yang bertujuan untuk memilih jawaban yang diberikan gambar dan pertanyaan terkait sehingga kami memiliki gambaran besar dari penelitian yang hendak kami lakukan. Kami mengambil topik menulis sebagai permasalahan belajar untuk siswa sekolah dasar karena sejalan dengan program studi kami yang bertujuan untuk memudahkan seseorang belajar dengan membuat, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber teknologi yang tepat. Teknologi dalam hal ini adalah sarana untuk memudahkan pekerjaan manusia. Dalam hal belajar, teknologi yang biasa digunakan adalah media pembelajaran. Karena dalam masalah menulis permulaan ini adalah kurangnya kemampuan siswa dalam menulis huruf dengan baik, maka hal yang dibutuhkan adalah sarana untuk melatih kemampuan menulis. Kami melakukan observasi untuk membuktikan apakah masalah menulis permulaan tersebut benar-benar ada. Dalam pengamatan tersebut, kami melihat bahwa memang ada kesulitan dalam kemampuan menulis pada siswa. Kesulitan tersebut ditunjukkan melalui bentuk dan besar kecilnya huruf yang tidak konsisten, waktu yang lama dalam menulis, hingga kesulitan dalam menemukan huruf yang tepat dari sebuah kata yang diucapkan. Kami juga sempat mewawancarai guru kelas tersebut. Ternyata hal tersebut dikarenakan banyaknya siswa yang baru menguasai cara menulis, kurangnya latihan, dan banyaknya siswa yang tidak sebanding dengan perhatian guru, yaitu dalam satu kelas hanya terdapat satu guru yang mengajar 30 siswa. Dari permasalahan tersebut, kami tertarik mengembangkan sarana bagi siswa kelas 1 sekolah dasar untuk latihan menulis, yaitu dengan buku latihan menulis. Karena cara guru mengajar di kelas untuk menjangkau seisi kelas hanya menggunakan papan tulis,
menulis, sehingga membuat beberapa siswa, terutama yang duduk di belakang, kesulitan dalam menangkapnya. Buku latihan belajar menulis permulaan yang akan kami kembangkan diharapkan dapat menjangkau semua siswa dan membantu guru dalam mengajar menulis sehingga tulisan siswa menjadi lebih rapi. Teori menulis permulaan terutama kami dapatkan dari buku berjudul Pendidikan bagi Anak Berkesulitan Belajar karya Mulyono Abdurrahman. Ia mendefinisikan menulis adalah cara menggambarkan pikiran, perasaan, ide ke dalam bentuk lambang-lambang bahasa dan grafis. Menulis termasuk salah satu komponen dalam sistem komunikasi. Menulis digunakan sebagai proses untuk menyampaikan gagasan atau ide dalam bentuk tulisan. Kemampuan menulis merupakan salah satu kemampuan utama untuk mempelajari kemampuan yang lain. Oleh karena itu, kemampuan menulis perlu dimiliki oleh siswa. Belajar menulis tidak dapat terlepas dari proses belajar berbicara dan membaca. Pada usia sekolah dasar ini, anak mulai menyadari bahwa bahasa yang biasanya digunakan dalam percakapan dapat dituangkan dalam bentuk tulisan. Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan kami sebagai peneliti, dosen pembimbing mata kuliah belajar dan kinerja, serta guru dan siswa kelas 1 SD sebagai subjek penelitian. Adapun orang-orang yang mungkin terlibat dapat berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar karena subjek adalah siswa kelas 1 SD, ataupun dari pendidikan khusus karena yang dihadapi adalah siswa dengan kesulitan atau masalah dalam belajar. Adapun ruang lingkup atau batas masalah dari penelitian yang kami lakukan yaitu hanya melatih siswa untuk menulis dengan rapi. Artinya subjek dari penelitian kami adalah siswa kelas 1 SD yang sudah mengetahui cara menulis dan mengenal huruf namun masih belum mahir dalam menulis. Rumusan masalah utama yang kami teliti adalah bagaimana cara mengembangkan buku latihan menulis permulaan untuk siswa kelas 1 SD. Hipotesisnya adalah pengembangan buku latihan menulis permulaan dapat membantu memecahkan masalah belajar siswa kelas 1 SD yang masih lambat dalam menulis. Buku latihan menulis permulaan dapat menjadi alternatif bagi guru atau orang tua dalam melatih anaknya dalam belajar menulis permulaan. Tujuan utama dalam penelitian kami adalah untuk membantu memecahkan masalah belajar pada siswa kelas 1 SD yang masih lambat dalam menulis dengan mengembangkan buku latihan menulis permulaan bagi siswa kelas 1 SD. Adapun kerangka penelitian yang kami lakukan yaitu yang pertama menganalisis kebutuhan melalui observasi dan wawancara, yang kedua menganalisis masalah belajar yang sudah ditemukan dengan teori, dan yang ketiga mengembangkan produk solusi. Kerangka penelitian berikut ini adalah yang tidak kami lakukan karena keterbatasan waktu, yaitu melakukan uji validitas dan reliabilitas, melakukan uji coba dan evaluasi, dan menyalurkan buku latihan menulis permulaan untuk digunakan oleh siswa kelas 1 SD. Sebagai pendidik, sudah menjadi kewajiban untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan arahan untuk menggunakan media tertentu agar anak lebih mudah mempelajari huruf. Tercetuslah oleh tim kami untuk menggunakan media pembelajaran, memantik anak menyukai proses pembelajarannya serta terbiasa mengenal huruf dengan media yang menyenangkan melalui buku pembelajaran menulis. Pengembangan media pembelajaran menulis permulaan dengan cara 5 langkah proses pengembangan yaitu mengidentifikasi dan menganalisis tujuan pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, identifikasi karakteristik siswa, mengelola dan mengorganisir pembelajaran sesuai tema, dan mengembangkan strategi pembelajaran baca tulis tingkat permulaan. Berikut adalah hasil dari pengembangan buku latihan belajar menulis, yaitu pertama ada tampilan awal yang terdiri dari halaman judul. Pada bagian ini ditampilkan tema atau topik mengenai bahasan isi buku. Pada desain cover halaman didominasi warna kuning yang bermakna kecerahan dan keceriaan. Diharapkan sasaran produk ini dapat tertarik dan bersemangat dalam mempelajari dan menggunakan produk ini. Kemudian ada halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan petunjuk penggunaan. Nah, pada bagian petunjuk penggunaan ditujukan sebagai pedoman bagi pengguna dalam menggunakan buku ini. Pada bagian materi di buku ini terdapat dua fokus utama yaitu menulis huruf dan angka, di mana kedua fokus utama ini nanti terbagi lagi menjadi beberapa sub. Dalam belajar menulis huruf akan ditampilkan sajian huruf alfabet A hingga Z dalam dua versi huruf sekaligus yaitu huruf besar dan huruf kecil. Sementara pada bagian menulis angka ditampilkan sajian angka 1 hingga 10 pada kolom yang tersedia. Setelah melatih pengetahuan dasar mengenai huruf alfabet A sampai Z, materi selanjutnya akan melatih menulis secara spesifik yaitu huruf besar dan huruf kecil hingga pada penyusunan kata sederhana. Berikut adalah perencanaan evaluasi produk yang sudah kami rencanakan meskipun tidak sempat kami lakukan karena keterbatasan waktu, yaitu membandingkan setelah dan sebelum menggunakan buku latihan belajar menulis. Berikut adalah kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah kami lakukan.
Berikut adalah kemungkinan judul dari penelitian yang sudah kami lakukan. Salah satu judul yang dapat kami pilih untuk penelitian kami adalah kesimpulan dari pengembangan chain of reasoning atau rantai penalaran adalah dengan dimulai dari tulisan anak menjadi jelek karena gadget, kemudian anak memiliki kesulitan belajar dengan menggunakan teori penulis permulaan, sehingga dibutuhkan adanya sarana latihan menulis. Dan kami melakukan observasi, kemudian mengembangkan rancangan produk buku latihan menulis dan menganalisisnya, dan kesimpulan dan saran. Terima kasih.